Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 golongan B akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa rancangan aplikasi desktop dari toko sembako Farda. Sebelumnya perkenalkan, saya Octavia Setiawardani. Saya William Anggi Devayu. Saya Miftah Farid Gunawan. Saya Arif Fajar Bahtiar. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada analisis infrastruktur, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga perancangan sistem informasi, dan yang keempat ada desain. Yang pertama yaitu analisis mitra usaha. Objek yang kita wawancarai adalah Ibu Suharti Purwaningsih sebagai owner dengan usaha toko sembako atau toko Farda, lama usaha selama 3 tahun mulai dari November 2020 yang beralamat pada Jalan Kerinci, Perum Graha, Timber, RT 6 RW 1, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo. Detail perjalanan usaha. Toko kelontong yang diberi nama Toko Farda milik Ibu Suharti ini menjual aneka sembako seperti telur, mie instan, tepung, kebutuhan rumah tangga, dan beberapa snack ringan. Untuk mempertahankan stok barang yang dijual adalah dengan berbelanja di setiap minggunya dengan memperbanyak stok barang yang paling sering terjual. Pencarian bahan baku di harga grosir termurah adalah salah satu strategi Ibu Suharti dalam menghadapi pesaing. Untuk omset naik turun bergantung pada penjualan yang terjadi. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Masalah yang ada pada objek setelah kami wawancarai yang pertama yaitu sistem pencatatan transaksi masih manual. Dalam melakukan transaksi baik transaksi supply maupun transaksi jual, owner masih mencatat secara manual di buku. Analisis masalah yang kedua yaitu expired dan rusaknya barang. Terlalu banyak barang yang sering lupa jatuh tempo expirednya, sehingga barang tidak dapat dijual namun dibuang, yang menyebabkan kerugian. Analisis masalah yang ketiga yaitu hutang piutang. Keresahan terhadap pelanggan yang melakukan hutang pada toko dan juga kadang pelanggan lupa akan hutang yang dimilikinya. Solusi pada masalah pada objek yang pertama yaitu sistem pencatatan transaksi masih manual. Pada aplikasi, terdapat sistem yang dapat menyimpan otomatis dari data penjualan sehingga dapat meminimalisir kehilangan data dari proses penjualan yang terjadi. Solusi masalah yang kedua mengenai expired yaitu pada aplikasi terdapat tabel barang yang berisi data barang dan terdapat informasi tanggal expired pada barang, sehingga memudahkan penjual atau owner untuk mencetak tanggal expired barang. Solusi masalah yang ketiga mengenai hutang piutang yaitu pada aplikasi terdapat tabel pelanggan dan terdapat informasi tentang jumlah hutang pelanggan dan barang yang dihutang. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan yang harus disediakan oleh sistem, dan kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan yang ditawarkan oleh sistem. Untuk kebutuhan fungsional sendiri terdapat user, sistem dapat melakukan login, sistem dapat menampilkan halaman dashboard. Yang kedua, transaksi supply, sistem dapat melakukan transaksi supply, sistem dapat melakukan jumlah barang yang disuplai, sistem dapat menampilkan data transaksi supply yang ada, sistem dapat menghitung jumlah total harga. Yang ketiga, transaksi jual, sistem dapat menghitung jumlah total harga, sistem dapat menghitung jumlah total pesanan, sistem dapat menampilkan data transaksi jual. Yang keempat ada supplier, menyimpan data supplier, sistem dapat menampilkan data supplier. Yang kelima, hutang, sistem dapat menyimpan data hutang dan sistem dapat menampilkan data hutang. Yang keenam, barang, sistem dapat menyimpan data barang, sistem dapat menampilkan data barang, sistem dapat mengecek ketersediaan barang barang, sistem dapat menyimpan data harga barang, sistem
sistem dapat menampilkan data harga barang, dan sistem dapat menggunakan metode first in first out. Yang kedua, laporan. Sistem dapat mengolah setiap pembelian atau transaksi menjadi laporan, dan sistem dapat menampilkan dan membuat file laporan untuk dicetak. Yang kedua yaitu kebutuhan fungsional. Sistem dapat diakses dengan perangkat PC atau laptop. Sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Sistem dapat dioperasikan dan menampilkan data. Sistem dapat dioperasikan sesuai fungsinya dengan baik, termasuk fitur-fitur yang diinginkan. Sistem dapat memiliki penyimpanan atau database. Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan informasi setiap pembelian kepada pembeli, atau biasa disebut dengan struktur. Yang ketiga, perancangan sistem informasi. Next. Yang pertama, flow map. Pada flow map ini terdapat 3 bagian, yaitu customer, owner, dan supplier. Yang pertama, customer akan melakukan pemilihan barang. Lalu barang tersedia atau tidak. Jika tidak, maka akan melapor kepada owner, dan owner akan menghubungi supplier. Pada bagian supplier akan mengecek stok. Jika stoknya tidak ada, maka supplier akan melaporkan kepada owner jika barang tidak tersedia. Namun jika barang ada, maka supplier akan mengirimkan barang ke owner. Lalu pada bagian owner akan melakukan pembayaran supply. Kembali ke bagian customer, jika barang tersedia, maka customer akan mengambil barang, lalu melakukan pembayaran pada bagian owner. Selanjutnya, pada DFD, sistem informasi ini terdapat 3 external entity, yaitu supplier, customer, dan user. DFD sistem informasi ini juga memiliki 5 proses yang terdiri dari proses 1.1 pendataan barang, proses 1.2 pendataan supplier, proses 1.3 pembelian, proses 1.4 penjualan, dan proses 1.5 laporan. Pertama, external entity user akan melakukan login terlebih dahulu pada sistem aplikasi toko. Lalu pada aplikasi toko, user akan melakukan pendataan barang pada proses pertama. Proses 1.1 yaitu pendataan barang dan menyimpannya pada data store barang. User juga dapat menginformasikan restock barang ke external entity supplier. Selanjutnya, pada external entity supplier akan menginputkan barang yang diorder oleh toko pada proses pendataan barang dan menyimpannya pada data store barang. Lalu supplier akan menginputkan data pribadinya ke proses 1.2 yaitu pendataan supplier dan akan disimpan pada data store supplier. Supplier juga akan menginputkan data order barang ke proses 1.3 yaitu pembelian. Lalu data barang masuk akan disimpan pada data store barang masuk. Data pembelian juga akan disimpan pada data store pembelian. Selanjutnya, external entity customer. Customer akan menginputkan data barang beli ke proses 1.4 yaitu penjualan. Proses penjualan akan memberikan data store kepada customer. Proses penjualan akan menyimpan data penjualan ke data store penjualan. Data store barang, supplier, barang masuk, data pembelian, dan penjualan akan memasukkan datanya pada proses 1.5 yaitu laporan. Lalu laporan tersebut akan ditampilkan pada aplikasi toko. Kemudian pada diagram use case pada objek, yang pertama ada login. User harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi. Dan admin dapat mengakses seluruh fitur aplikasi, mulai dari mengelola data seperti insert, update, dan delete, kemudian melakukan transaksi, yaitu transaksi supply dan transaksi jual,
dan mencetak laporan. Ada beberapa pilihan, yakni riwayat transaksi jual, laporan utang, dan riwayat transaksi beli. Kemudian aktor kasir hanya dapat mengakses fitur transaksi jual yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan. Kasir juga dapat mengakses data barang, akan tetapi kasir hanya dapat melihat data barang tanpa bisa melakukan pengelolaan data barang. Yang selanjutnya, owner. Owner dapat mengakses beberapa fitur dalam aplikasi, yaitu owner dapat melihat dan mencetak laporan. Owner juga dapat mengelola data user, yakni insert, update, dan delete. Kemudian supplier. Supplier menyuplai barang kepada aplikasi, dan kemudian pelanggan akan membeli barang dan melakukan transaksi jual. Next. Minta tolong di zoom. Pada ER diagram terdapat entitas supplier. Geser. Pada entitas supplier terdapat beberapa atribut, yaitu satu, ID supplier sebagai primary key, kemudian ada nama supplier dan nomor telepon, kemudian alamat. Yang kedua yaitu ada entitas jenis barang, memiliki atribut ID jenis barang sebagai primary key dan atribut jenis barang. Yang ketiga ada entitas barang yang memiliki atribut kode barang sebagai primary key, tanggal expired, stop, nama barang, dan harga jual. Yang selanjutnya detail transaksi jual. Entitas detail transaksi jual memiliki atribut kode detail transaksi jual sebagai primary key, kemudian jumlah barang dan subtotal. Selanjutnya yaitu entitas transaksi jual. Entitas transaksi jual memiliki atribut kode transaksi jual sebagai primary key, jenis pembayaran, dan tanggal. Selanjutnya entitas hutang. Pada entitas hutang memiliki atribut ID hutang sebagai primary key, nomor telepon, alamat, jumlah hutang, dan nama pelanggan. Selanjutnya entitas user. Entitas user memiliki beberapa atribut, yaitu nama user, email, level, dan password yang digunakan untuk login. Kemudian entitas detail transaksi beli memiliki beberapa atribut, yaitu kode detail transaksi beli sebagai primary key, harga beli, dan jumlah. Selanjutnya transaksi beli. Entitas transaksi beli memiliki beberapa atribut, yaitu kode transaksi beli sebagai primary key, tanggal, bayar, atribut total, harga beli, dan jumlah barang. Selanjutnya ERD tersebut berelasi antara entitas satu dengan entitas lainnya. Yang pertama yaitu entitas supplier dengan entitas barang. Satu supplier dapat menyuplai banyak barang. Kemudian entitas jenis barang dengan entitas barang. Banyak barang dapat memiliki satu jenis barang yang sama. Yang berikutnya yaitu entitas barang dengan entitas detail transaksi jual. Satu barang dapat memiliki banyak detail transaksi jual. Selanjutnya, entitas barang dengan entitas transaksi jual. Satu barang dapat memiliki banyak transaksi jual. Kemudian, entitas transaksi jual dengan entitas hutang. Satu transaksi jual dapat memiliki hutang. Satu transaksi jual dapat menghutang banyak hutang. Selanjutnya, entitas barang dengan entitas user. Satu user dapat mengelola atau mendata banyak barang. Kemudian entitas barang dengan entitas detail transaksi beli. Satu barang dapat memiliki banyak detail transaksi beli. Kemudian entitas barang dengan entitas transaksi beli. Satu barang dapat memiliki banyak entitas transaksi beli.
Selanjutnya ada desain prototype. Untuk prototype ada desain awal dan juga desain akhir atau validasi. Pada tampilan awal terdapat email dan password untuk login pengguna. Pada halaman login admin terdapat fitur data barang, data supplier, data hutang, transaksi supply, data transaksi, dan juga data user. Pada tabel barang, di sini kita dapat menambahkan aksi delete, update, dan juga tambah. Pada data supplier, dapat menambahkan aksi delete, update, dan juga tambah. Selanjutnya, pada data hutang, terdapat aksi delete dan juga update saja. Ini adalah tampilan pada bagian transaksi supply. Selanjutnya, bagian transaksi jual. Pada bagian data transaksi, dapat menambahkan aksi delete, update, dan juga tambah. Pada bagian data user pun juga dapat menambahkan aksi delete, update, dan juga tambah. Selanjutnya, pada bagian laporan terdapat tampilan total pengeluaran, total pemasukan, barang terlaris, laba, dan juga kerugian. Selanjutnya yaitu pada halaman login kasir. Pada halaman login kasir terdapat menu transaksi jual, data barang, dan data transaksi. Next. Pada bagian ini merupakan tampilan pada bagian transaksi jual. Pada bagian data barang terdapat aksi yaitu delete, update, dan tambah. Pada bagian data transaksi juga terdapat aksi delete, update, dan tambah. Kemudian ini merupakan halaman login pada bagian owner. Dashboard-nya berisi laporan dan data user. Pada bagian laporan berisi total pengeluaran, total pemasukan, barang terlaris, laba, dan kerugian. Pada bagian data user terdapat aksi yaitu delete, update, dan tambah. Next. Berikut adalah tampilan form lupa password. Ini user dapat menginputkan email, kemudian password baru dan ulangi password baru. Selanjutnya, kemudian berikut adalah tampilan form tambah data barang. Ini dapat menginputkan kode barang, nama barang, tanggal expired, harga, dan stok. Selanjutnya, form tambah data user. Yang pertama, nama user, lalu email dan password. Selanjutnya, berikut form tambah data supplier. Yang pertama, nama supplier, lalu nomor telepon dan alamat. Pada prototipe akhir berisi validasi. Klien meminta agar warna diubah menjadi biru. Karena sebelumnya tema warna dari prototipe kami adalah coklat. Untuk selebihnya, klien setuju dengan sistem aplikasinya. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.